Support kredit itu kan, kalau UMKM dengar support kredit itu pasti rasanya kan angin segar begitu Angin Ketua. segar, Tapi memang ya. sebesar apa? Ya, jadi sebenarnya kita sudah ada di di program yang sudah Yang saat ini diluncurkan oleh berjalan Pemprov ya? sudah berjalan. Itu Iya. adalah bantuan permodalan dari dana bergulir. Halo sedulur Jatim, kembali berjumpa dalam podcast Golkar Jatim Update, dan kali ini saya bersama dengan Pranaya Yuda, Komisi C, DPRD Jawa Timur, dan beliau ini juga sekretaris dari fraksi Golkar. Terima kasih Mas Yuda sudah berkenan hadir. Sama-sama. Baik, hari ini sedulur Jatim pembahasannya agak sedikit berat, tapi semoga juga bisa menjadi insight untuk kita semua untuk melihat seperti apa perubahan-perubahan yang hadir karena Undang-Undang Cipta Kerja. Salah satu poin yang tadi sempat kita bahas bersama sebelum acara ini dimulai atau podcast ini dimulai adalah terkait dengan revisi Perda Penanaman Modal. Tentu kalau kita berbicara penanaman modal ada berbagai sektor yang tentunya terdampak begitu ya. Dan hari ini Mas Yuda hadir untuk menjawab itu semua. Dan berat banget menjawab itu semua. Oke, baik Mas Yuda. Revisi Perda Penanaman Modal. Ya. Basicnya dari Undang-Undang Cipta Kerja begitu. Betul. Ya. Tapi sebenarnya yang paling melatar belakangi selain karena Undang-Undang Cipta Kerja itu apa? Ya, makasih Mbak Aulia. Jadi kalau kita bicara revisi Perda Penanaman Modal yaitu Perda 2 2019, Iya. itu awal memang kita harus mengikuti aturan di atasnya yaitu Undang-Undang Cipta Kerja. Di mana Undang-Undang Cipta Kerja ini banyak sekali sektor-sektor yang terdampak di bawahnya akan mengalami perubahan di seluruh Indonesia, di semua daerah. Nah, salah satunya di Jawa Timur. Dan sektor-sektor itu terbagi menjadi sektor ketenagakerjaan, ada sektor permodalan, penanaman modal, sektor kehutanan, pertambangan dan seterusnya. Nah, salah satu sektor yang akan kita titik beratkan di perubahan Perda 2 2019 itu adalah sektor penanaman modal. Di mana sektor penanaman modal itu turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja itu ada PP 5 dan PP 24 2019. Nah, dari turunan itu semua, maka memang sudah saatnya harus diubah. Itu yang pertama, dari dasar hukum. Iya. Kemudian yang kedua adalah memang kita di pemerintahan Provinsi Jawa Timur, gubernur dan legislatif, ini memang harus memikirkan sektor-sektor tertentu yang kita harus optimalkan untuk meningkatkan PAD kita. Jadi kalau selama ini kita punya pendapatan daerah, beda dengan PAD. Nah, ada pendapatan daerah, ada PAD. Nah, kita mau angkat lagi PAD-nya, Mbak Aulia. Sehingga untuk menunjang itu, Perda ini harus dioptimalkan, harus diubah. Beberapa pasalnya memang ada yang perlu direvisi, dan itu sesuai dengan amanat Undang-Undang Cipta Kerja 11 2020. Oke, sektor-sektor yang terdampak, artinya dengan adanya perubahan-perubahan ini, kalau UMKM pasti begitu ya, karena bicara penanaman modal pasti juga dekat dengan UMKM. Tapi apakah ada sektor-sektor lain, Mas Yuda? Sektor lain banyak. Mbak Aulia, kalau kita bicara terapan undang-undang, tadi saya sampaikan pertambangan juga masuk di situ. Kemudian ya seperti tambang galian C misalnya. Tambang galian C itu kalau di amanat Undang-Undang 23 2014 itu memang masuknya ke provinsi. Tapi beberapa tahun lalu sempat 2 tahun itu periode dialihkan, ditarik ke pusat sisi pertambangan. Sekarang ini kembalikan lagi ke provinsi. Dengan adanya ini perubahan ini. Berarti nanti izin-izinnya juga otomatis di provinsi lagi. Nah, itu satu sektor. Kemudian izin pemanfaatan hutan itu juga kalau kita bicara IPHPS atau perhutanan sosial memang di pusat, tapi rekomendasinya juga dari provinsi. Karena wilayah kehutanan adalah wilayah kewenangan provinsi. Betul. Nah, kita bicara sektor lain yang sekarang memang lagi kita harapkan untuk menggeliat, itu adalah sektor UMKM. UMKM hari ini memang kebanyakan itu yang pertama izin yang harus dimiliki semua untuk mulai berusaha secara legal itu adalah NIB, nomor induk berusaha. Betul. Nah, nomor induk berusaha ini hari ini bisa diterbitkan oleh DPM PTSP, Dinas Penanaman Modal Provinsi Jawa Timur. Yang mana kalau dulu itu kita ngurus izin itu memang agak ruwet, lama ya, seorang pasti males ya bayangin, aduh ngurus izin nih gitu. Nah, kalau hari ini kita sudah terdigitalisasi melalui yang namanya JOS. Dan itu dipegang oleh provinsi. Ya, melalui DPM PTSP. Nah, itu sekarang istilahnya kita sambil rebahan itu sudah bisa ngurus izin usaha, gitu, izin berusaha. Nah, ini juga akan
perkuat lagi di Perda ini dengan beberapa insentif untuk UMKM. Misalnya? Misalnya yang pertama adalah insentif pajak. Oke. Ya, insentif pajak. Kemudian juga dengan support kredit atau permodalan dari lembaga keuangan milik daerah. Iya. Ya. Kemudian yang berikutnya lagi juga ada subsidi untuk kreditnya, jadi bunganya bisa disubsidi. Support kredit itu kan, kalau UMKM dengar support kredit itu pasti rasanya kan angin segar begitu Angin Ketua. segar, Tapi memang ya. sebesar apa? Ya, jadi sebenarnya kita sudah ada di di program yang sudah Yang saat ini diluncurkan oleh berjalan Pemprov, ya? sudah berjalan. Itu Iya. adalah bantuan permodalan dari dana bergulir sudah Iya. ada. Tapi dengan Perda ini maka akan menjadi satu sistem yang terintegrasi. Artinya Iya. begini, UMKM mengurus izin, kemudian mendapatkan izin. Setelah mendapatkan izin, itu bisa dipakai untuk mengakses permodalan. Iya. Nah, kemudian juga ada pasal yang akan kita ubah di dalam Perda itu kaitan dengan promosi. Nah, Promosi wisata. promosi UMKM, promosi produk-produk lokal. Iya. Sehingga kalau membayangkan misalkan Mbak Ulia punya usaha, punya Iya. UMKM, ngurus izinnya dulu di Dinas DPM BTSP Iya, di lewat penanaman modal, itu ya. tadi ya, single sistem itu. Kemudian setelah dapat izin, lalu kita pasti bingung modal Iya. mungkin ada. Nah, itu juga dari situ jadi satu portal. Ya, sehingga kita terintegrasi satu portal, satu dasar hukum yaitu Perda 2 2019. Kemudian nanti udah dapat permodalan nih. Kita mau dong dipromosikan, mau dong ikut Iya. pameran keluar daerah, misi dagang dan sebagainya. Itu juga bisa terintegrasi di situ. Oke, dan itu menjadi tanggung jawab dari provinsi. Provinsi gitu. Nah, Oke. itu yang pertama. Boleh Boleh, menambahkan? boleh. Ya, ya. Boleh, silahkan Mas Jadi Yuda. juga ada yang namanya disebut dengan usaha berbasis resiko, Mbak Olia, Iya. di dalam Perda itu, di mana salah satu definisinya adalah usaha yang satu usaha tapi ada banyak elemen di dalamnya sehingga itu menjadi sebuah resiko. Misalnya restoran besar, Iya. di mana mesin-mesinnya itu yang berharga ratusan juta sampai Iya. miliaran, itu ada LPG-nya, kemudian ada sistem aliran drainase dan Iya. sebagainya, itu kan resiko. Nah, itu izinnya adalah di provinsi nantinya. Itu juga termasuk dalam pasal yang ada di sini, di dalam perubahan. Tapi saat ini berjalan masih menjadi kewenangan kota. Saat ini masih kewenangan kota. Nah, Oke. itulah salah satu nanti yang kita harapkan menjadi elemen untuk menggenjot pendapatan asli daerah kita. Iya, ke sumber depan. PAD untuk provinsi sendiri begitu ya. Ya, ketika sebuah usaha itu mudah mendapatkan izin, mendapatkan pinjaman, Iya. dipromosikan, kemudian nanti tentunya membayar pajak. Tentunya akan merekrut pegawai secara legal, otomatis bayar PPh. Kemudian juga bayar retribusi jasa Iya. usaha dan seterusnya dan seterusnya. Ini adalah multiplier effect yang akan kita harapkan sekian tahun ke depan setelah Perda ini kita revisi. Kalau sampai akhirnya dipindahkan ke provinsi, artinya apakah di kota kurang efisien begitu, Mas Yuda? Begini Mbak Ulia, ini yang pertama sekali lagi saya kembalikan ke amanat undang-undang. Iya. Itu yang pertama. Kemudian kedua, kalau kita bicara di wilayah kota, memang hari ini pun saya tidak melihat ada kekurangan yang terlalu signifikan lah. Betul. Saya tidak bicara ke sana. Tapi ini amanat undang-undang harus kita optimalkan. Iya. Kira-kira begitu. Apa manfaatnya? Yaitu tadi, kita harus manfaatkan semaksimal mungkin karena hari ini PAD kita, pendapatan daerah kita, Iya. yang itu sekitar 27 triliun, Iya. 17 triliunnya itu adalah PAD. Artinya sekian persennya itu adalah PAD. Iya. Ya kan? Nah, kalau yang lain-lain, yang sisanya itu adalah transfer dari pusat, ada bagi hasil Iya. dari pusat dan Dana seterusnya. hibah begitu ya? ya. Tapi dari 17 triliun yang pendapatan asli daerah, ini masih sangat tergantung pada pajak kendaraan bermotor, Mbak Oke, Ulia. terbesar untuk pendapatan terbesar. Ya, komponen terbesar adalah pajak kendaraan bermotor, kemudian biaya balik nama, ya. Yang mana ke depan tentunya cepat atau lambat kita harus memikirkan sesuatu yang di luar rutin. Artinya kita kalau selama ini menggantungkan pada pajak kendaraan bermotor, Iya. kita harus memikirkan sesuatu yang lain daripada itu. Dan tentunya ini kalau kita bicara kebangkitan ekonomi, maka kita membangkitkan usaha-usaha kecil yang ada di daerah, satu, yang itu juga nanti implikasinya kembali lagi pada PAD Pemprov Jawa Timur. Nanti bisa untuk membangun lagi di masyarakat Jawa Timur. Seperti itu. Oke, baik. Mas Yuda, kalau saya melihat pandangannya sebagai seorang masyarakat yang mungkin saya juga kurang tahu seperti apa rules-nya di provinsi maupun kota. Tapi artinya ketika kewenangan itu berpindah ke provinsi, apakah itu juga berpengaruh terhadap pendapatan untuk kota itu sendiri atau kabupaten itu sendiri? Baik, jadi sebenarnya ini semacam trade off. Iya. Artinya trade off itu adalah tambal sulam. Nah, Iya. simpelnya seperti itu.
Yang sekarang kalau kita bisa melihat lagi breakdown bahwa amanat undang-undang ada saya referensi undang-undangnya bahwa nanti dari seluruh pajak kendaraan bermotor tadi Iya. itu akan ada juga peningkatan proporsi ke kota kabupaten. Iya. Nah, jadi dari 17 triliun tadi yang untuk PAD Tetap Pemprov dialirkannya ke sana begitu dialirkannya ya, ke, Mas ya? iya, sebagian besar itu akan dialirkan ke kota kabupaten. Sehingga beberapa kewenangan kota kabupaten yang mungkin itu juga adalah sumber PAD mereka, itu ada juga yang dialihkan. Jadi trade off aja, tambal sulam aja. Sehingga sebetulnya ini adalah upaya, kalau saya sebagai komponen pemerintahan Provinsi Jawa Timur, ini adalah salah satu upaya kita untuk bagaimana kita membuat investasi atau penanaman modal di Jawa Timur tuh semenarik mungkin. Iya. Itu yang pertama. Sehingga Hari ini tidak menarik. Kurang makin menarik. Supaya semakin menarik. Supaya semakin menarik. Oke. Yang sudah menarik semakin menarik. Iya. Karena kita punya lahan yang luas, kita punya laut, kita punya hutan, kemudian SDM yang terkenal pekerja keras. Iya. Nah, jadi kita punya banyak keunggulan. Bagaimana ini bisa semakin menarik dengan berbagai kebijakan maupun insentif, tapi tidak melupakan rakyatnya sendiri. Salah satu pasal Mbak Olia yang rencananya kita akan masukkan di dalam perubahan perda itu adalah bagaimana sebuah usaha itu ketika akan menggunakan tenaga kerja asing itu perizinannya memang agak khusus yang itu. Jadi kita melindungi tenaga kerja lokal juga ada di dalam itu. Sehingga masyarakat Jawa Timur masih tetap bisa merasakan manfaat dari ini. Nah, kalau sudah manfaat menghasilkan, tentunya nanti juga akan kembali pada masyarakat lagi. Seperti itu. Artinya dampak ke masyarakat yang paling dirasakan oleh masyarakat dengan adanya revisi perda penanaman modal ini apa? Walaupun ini sebenarnya belum menjadi, untuk perjalanan menjadi perda masih sangat jauh sebenarnya ya, Mas ya. Karena ini masih belum berjalan kan, masih pandangan umum begitu, masih pembahasan internal. Ya, sehingga gini Mbak Olia, kalau saya mau menjelaskan sedikit tentang tahapan, hari ini kita masih masuk pada tahapan pandangan umum fraksi. Yang nantinya akan ada beberapa tahapan lagi, tapi itu tidak akan terlalu lama menurut saya, sehingga ini perlu kita kita semangati bersama lah, sebagai tujuan bersama kira-kira untuk kita kebaikan Provinsi Jawa Timur ke depan. Kalau tadi Mbak Aulia nanya, terus apa yang didapat masyarakat? Ya itu tadi berbagai insentif. Yang pertama. Yang kedua, kita juga perlu menegaskan bahwa hari ini, tadi sudah saya sampaikan di muka, hari ini digitalisasi juga akan semakin meningkat. Betul. Nah, sekarang sudah ada Jatim Online Single System, tambah lagi single submission, tambah lagi dengan perda ini, maka akan diperkuat seluruh akses itu tadi, akses permodalan, akses promosi, itu semuanya. Ya kalau anak-anak sekarang bilang tuh dengan rebahan aja kita udah bisa kerja kira-kira. Udah bisa kerja, udah bisa investasi, buka usaha. Menanamkan modalnya seperti itu. Oke, baik. Tadi di kode barusan tinggal berapa menit ya, ternyata waktunya nggak terlalu panjang Mas Yuda. Terakhir Mas Yuda, ada yang ingin disampaikan atau kesimpulan yang ingin disampaikan dengan adanya perda ini, harapannya terhadap masyarakat apa dan untuk Provinsi Jawa Timur apa? Ya baik, jadi kalau harapan saya pribadi sebenarnya, kita ini di Jawa Timur potensinya sebenarnya luar biasa, Mbak Olia. Sehingga kalau potensi ini tidak kita garap maksimal, baik itu secara promosi maupun secara sistem perizinan yang ada, itu maka akan menjadi suatu hal yang sia-sia. Tapi ketika kita sudah tahu potensi dan kita memberitahu seluruh masyarakat Jawa Timur maupun Indonesia untuk ini loh Jawa Timur sangat potensi untuk mengembangkan usaha, untuk menanamkan modalmu di sini. Banyak aset kita, banyak tanah kita, lahan kita yang belum teroptimalisasi. Nah, tentunya kalau sudah seperti itu harus diimbangi dengan perizinan yang tidak beribet. Betul. Ya kan? Dipermudah harusnya. Dipermudah, diberi insentif supaya kembalinya toh juga akan kepada PAD. Ketika sudah kembali PAD, kembali lagi pada masyarakat berupa pembangunan jalan, pendidikan dan seterusnya. Jadi harapan saya, mari kita sama-sama, saya juga mohon doa restunya pada segenap seluruh Jawa Timur, ya untuk perda ini bisa terlaksana, disahkan dan bermanfaat untuk masyarakat Jawa Timur demi kebangkitan ekonomi yang kita songsong setelah pandemi ini. Betul sekali. Salah satu poin yang sangat digagas begitu ya oleh Jokowi dan juga stakeholder yang bekerja bersama dengan Jokowi adalah terkait dengan pemulihan ekonomi. Harapannya memang dengan adanya perda ini, pemulihan ekonomi yang diinginkan oleh Presiden juga bisa tercapai dengan baik. Indonesia tumbuh sesuai dengan slogan yang diharapkan juga bisa berjalan sebagaimana mestinya. Terima kasih Mas Yuda sudah berkenan hadir. Terima kasih banyak sudah menyaksikan tayangan ini. Seru ya pembahasan hari ini walaupun agak sedikit berat. Dan jangan lupa untuk follow Instagram kami di Golkar Jatim TV. Terima kasih, sampai jumpa.